Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zulfa Hairunisa dengan NIM 117. Di sini, saya akan membahas tentang isolasi, karakterisasi, dan aktivitas farmakologis senyawa terpenoid viridifluorol dari fungi endofit Serendipita indica. Di sini, yang pertama akan saya lakukan pembahasan tentang latar belakang, yaitu fungsi Serendipita indica, yaitu mengolonisasi jaringan internal akar tanaman tanpa menimbulkan adanya efek patogen, melainkan sebagai pemacu biomasa dan induksi ketahanan sistemik atau yang bisa kita sebut sebagai simbiosis endofit. Selanjutnya, di sini kontak fisik antara hifa dengan konteks akar inang memicu peningkatan ekspresi gen SITPS atau terpen sintase hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan fase aksenik. Selanjutnya, enzim SITPS sendiri itu terbukti mengatalisis konversi substrat secara mandiri yang menghasilkan viridifluorol. Senyawa itu sendiri termasuk ke dalam golongan terpenoid, yaitu subgolongan sesquiterpen alkohol. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang kajian organisme sumber. Serendipita indica mengolonisasi urang apophis korteks akar tumbuhan. Sintesis metabolitnya dikendalikan oleh elisitor endogen dinding sel tanaman inang. Berdasarkan aturan Ruzicka, terpenoid disintesis dari kelipatan unit C5 via jalur mevalonat. Viridifluorol tersusun atas 3 unit isoprena C15 dengan orientasi head to tail, keberadaan gugus hidroksil OH pada karbon kuaterten mengklasifikasikannya secara spesifik sebagai sesquiterpen alkohol. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas aktivitas farmakologi antifungi dan potensi biomedis. Mekanisme yang pertama itu antifungi memang destruktif, di mana sifat volatil ini memungkinkan berpenetrasi ke interior hidrofobik membran sel patogen, meningkatkan fluiditas membran dan memicu kebocoran ion intraseluler hingga lisis sel. Yang kedua, aktivitas antiinflamasi, di mana ia menekan jalur persinyalan transkripsi sehingga menghambat ekspresi enzim proinflamasi, serta membatasi sekresi radikal bebas nitrioksida. Selanjutnya yang ketiga, ada antioksidan. Gugus hidroksil intrinsik pada kerangka strukturnya berperan sebagai penangkap radikal bebas melalui mekanisme transfer elektron tunggal. Selanjutnya di sini ada metode isolasi, ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama itu ada rekayasa genetika, di mana fragmen gen SITPS itu diamplikasi dari cDNA. Nah, nanti itu akan didelegasikan ke vektor plasmid dan ditransformasikan ke inang, lalu akan diekspresikan enzim oleh induksi menggunakan IPTG. Selanjutnya, di sini ada sintesis in vitro dan ekstraksi di mana supernetan enzim hasil lisis sel direaksikan dengan substrat farnesil disfosfat. Kemudian, yang ketiga ada purifikasi, yaitu isolat dipisahkan melalui partisi cair-cair N-heksanal asetat dan dimurnikan menggunakan kromatografi kolom cair. Baik, seperti gambar yang di tengah dapat kita lihat bahwa ini merupakan fragmen dari fungi indica. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi dan analisis mekanisme siklisasi dan enzimatis. Yang pertama itu ada kaskade biosintesis. Enzim SITPS clade 1 mengatalisis pelepasan gugus difosfat dengan bantuan kofaktor kation di valen Mg2. Selanjutnya, jalur penutupan cincin, proses diawali melalui rute makrolisasi, langsung yang menghasilkan kation germakradienil yang dilanjutkan siklisasi sekunder internal dan reaksi determinasi oleh serangan nukleofilik molekul H2O pada posisi C4 untuk mengunci struktur 3 dimensi viridifluorol. Selanjutnya di sini ada identifikasi dan analisis. Di sini kita menggunakan analisis GCMS yang dimana akan menampilkan ion molekul yang sesuai dengan rumus molekul sesquiterpen. Kemudian puncak dasarnya atau base peak-nya muncul pada 159 dengan indeks kemiripan lebih dari 98%. Yang kedua, di sini spektrofotokopi FTIR.
di mana merekam pita serapan ulon melebar pada bilangan gelombang 3.425 cm, yang mengkonfirmasi adanya gugus hidroksil bebas, serta pita tajam pada 2930 dan 2865. Ketiadaan pita pada daerah 1700 membuktikan isolat bebas dari kontaminasi karbonil. Selanjutnya, ada spektroskopi NMR 500 MHz, di mana nantinya akan memperlihatkan 4 sinyal singlet intensif yang mengkonfirmasi 4 gugus metil. Dan yang terakhir di sini ada CMR 125 MHz, yaitu di mana hasilnya akan menghasilkan 5 sinyal karbon terpisah yang menunjukkan kemurnian isolat yang sangat tinggi. Kesimpulannya, viridifluorol valid termasuk subkelas sesquiterpenalkohon dalam golongan besar terpenoid via jalur mevalonat. Enzim SCTPase sendiri mengatasi siklisasi EEFTP melalui rute penutupan cincin 1,10 secara mandiri. Yang ketiga, memiliki aktivitas antifungi yang kuat melalui mekanisme disrupsi membran sel target patogen. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.